Allah telah mencintai kita. Dan apabila kita menjawab cintanya dengan ganti mencintai Tuhan dan percaya kepadanya, kita diselamatkan. Tetapi apabila kita menolak cinta Tuhan, berarti kita menghukum diri kita sendiri. Saya tahbisan itu tanggal 15 Agustus. 15 Agustus Ya. Saya tahbisan itu di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Katedral Keuskupan Surabaya oleh Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Dari Markus 5:36. Ada yang tahu enggak? Apa itu, Romo? Saya nggak tahu. Kata-katanya jangan takut, percaya saja. Jadi konteksnya itu adalah anak Yairus itu dia meninggal, lalu orang tuanya datang kepada Yesus. Lalu ketika Yesus datang ke rumahnya, orang tuanya ini diberitahu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa anakmu itu sudah mati. Jadi kamu jangan merepotkan guru. Tetapi yang dikatakan Yesus adalah jangan takut, percaya saja. Karena kepercayaan itu, anaknya yang sudah mati itu lalu akhirnya bangkit lagi. Nah, jadi saya waktu itu juga memaknainya, ada banyak ketakutan-ketakutan di dalam diri saya terkait dengan tahbisan ini. Karena tahbisan itu rahmat yang agung, tetapi saya sendiri adalah manusia yang lemah, yang rapuh. Bagaimana apa yang agung, yang mulia ini diterima oleh orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang rapuh ini. Maka juga ada ketakutan-ketakutan terkait dengan sisi kemanusiaan saya, apakah saya bisa, apakah saya mampu, kira-kira semacam itu. Lalu kata-kata itu yang akhirnya juga memberikan semangat. Jadi Yesus mengatakan ya jangan takut, percaya saja. Jadi moto itu ibaratnya tongkat. Tongkat yang senantiasa dipakai di dalam perjalanan. Jadi kayak orang naik gunung, orang mau pergi kemana yang menggunakan tongkat itu digunakan untuk membantu orang di dalam berjalan. Jadi bagaimana memaknai perjalanan, lalu juga menyikapi segala macam yang terjadi itu, ya motivasinya kalau terjadi sesuatu adalah ya ingat kembali moto itu. Ketika ada sesuatu yang mungkin apa ya, sebagai sisi manusia itu kan pernah naik turun. Kadang itu semangat sekali, kadang malas sekali, kadang itu ragu-ragu, kadang khawatir, kadang cemas, kadang marah. Nah, maka tongkat itu yang membantu kita untuk juga memaknai perjalanan itu. Jadi kata-kata Yesus jangan takut, percaya saja itu
senantiasa digemakan terutama dalam diri saya di dalam menapaki jalan panggilan ini. Jadi kisah awal setelah ditahbisan, saya sebenarnya ini sudah sering bercerita. Jadi sebagai Romo muda itu punya angen-angen ya, idealisme, angen-angen saya nanti datang ke paroki akan seperti ini, seperti ini. Lalu ketika datang itu sendiri, jadi pengalaman datang, jadi setelah tahbisan itu ada namanya safari misa perdana. Nah, jadi kita keliling-keliling, artinya itu katakanlah dapat libur gitu ya. Nah, setelah libur itu, saya ingat itu di pertengahan bulan September. Jadi saya masuk di paroki itu, ternyata bayangan saya nanti di sana ada orang paling tidak yang menyambut gitu. Tetapi ketika sampai di paroki itu jalan ditutup karena ada karnaval. Nah, Oh, karena 17-an momennya ya? ya enggak tahu waktu itu sudah bulan September kok masih ada karnaval gitu loh. Pertengahan September masih ada karnaval. Lalu kami harus parkir karena saya diantar oleh keluarga, harus parkir yang lumayan jauh dari paroki, dari gerejanya. Sehingga harus membawa barang, ya entah kardus, entah tas, entah apa yang saya bawa itu ya dibawa, ya dibantu dengan keluarga. Ternyata masuk itu pintunya ditutup karena supaya orang-orang yang ada di luar, karena tepat di depan gereja itu juga berkumpul orang-orang untuk lihat karnaval itu, maka gerejanya itu ditutup. Maka juga terus ini piye kok ditutup, lalu masuk itu tidak ada orang sama sekali. Ketika masuk di gereja dengan tidak ada orang. Tidak ada orang sama sekali. Lalu akhirnya nyari-nyari orang di belakang itu ketemu karyawan, lalu diberitahu bahwa Romo kamarnya di atas. Nah, kamarnya di atas, saya juga belum ketemu dengan Romo yang ada di situ. Lalu juga dengan orang-orang lain itu enggak ketemu. Lalu juga ketika ditunjuki kamar itu, wow, kamarnya sangat indah sekali, Romo. Indah sekali karena perlu perjuangan untuk bisa masuk di situ, karena mungkin bekas dari Romo yang sebelumnya tinggal di situ tidak dibersihkan. Ya maksudnya sudah dibersihkan barang-barangnya, tetapi masih banyak barang-barang yang tidak dibawa itu masih ada di situ. Nah, berarti berjuang untuk membersihkan itu ya, semua. Ya untung saja dibantu oleh keluarga. Jadi mulai membersihkan, nyapu, ngepel. Nah, lalu di situ ketika bersih-bersih, saya tidak tahu di situ itu sudah berapa lama tidak dipakai karena gagang pintu. Jadi ada dua pintu masuk ke kamar dan lalu pintu ke teras. Jadi kamarnya itu di belakangnya ada terasan gitu. Nah, ketika pintu yang ke belakang itu, ke teras belakang itu, saya yang buka. Dan di situ di gagang pintunya ada rumah tawon. Nah, Tuhan Yesus. Nah, lalu disengatlah tawon dan bengkak. Jadi datang itu sudah disambut tawon. Yang menyambut tawon ya, Romo. Nah, lalu dari situ kan terus bingung. Akhirnya ya diolesi karena enggak bawa minyak tawon, enggak bawa minyak apa supaya enggak terlalu bengkak. Akhirnya katanya, entah ini mitos atau enggak, oleh orang tua itu diolesi dengan bunga mawar. Enggak bunga, waktu itu enggak ada bunga mawar, adanya bunga bougainville. Yes, pokoknya bunga, lalu bunga itu diusuk-usuk, tetapi ya tetap saja bengkak dan panas dingin akhirnya. Nah, itu awal-awal, tetapi untuk soal pelayanan, untuk soal tugas sebagai imam itu saya kira tidak ada persoalan. Jadi di sana ya menyenangkan itu artinya bahwa bagaimana yang dulu diangan-angankan seputar pelayanan, lalu seputar kehadiran umat, lalu juga seputar pelayanan ini tidak ada masalah. Tantangan terbesar seorang imam selain itu, disengat tawon ya, Romo ya.
itu selalu terkait dengan janji yang dia ucapkan. Nah, kalau bagi saya ya, kalau yang mungkin yang tarekat itu nyebutnya kaul. Kalau kami itu ada janji, jadi janji kemurnian atau selibat, lalu janji ketaatan, dan janji kemiskinan atau kesederhanaan. Nah, itu yang selalu akan, misalkan saja soal ketaatan, mau dipindah, misalkan kalau dipindah di tempat yang baru itu sekiranya kurang menarik, nah, atau biasa disebut orang-orang itu adalah wilayah kering begitu, atau dia lah itu membuat apa ya, kok di situ begitu loh, ada jiwa untuk apa ya, manusiawinya ya kok di situ keluar, ada ya? pemberontakan. Lalu mungkin juga terkait dengan partner itu rekan. Loh, saya kok dengan itu soal ketaatan. Atau juga diminta oleh Bapak Uskup untuk misalkan nangani ini, misalkan saja soal yayasan misalkan. Selama kuliah tidak dibekali sama sekali terkait dengan mengurusi atau soal manajemen atau soal apapun berkaitan dengan pendidikan, lalu langsung disuruh terjun gitu aja. Apa yang mau dilakukan ya enggak tahu sebenarnya, tetapi ya itu godaannya ya, ini saya mau apa, kalau mau cari enaknya sendiri kan bisa, enggak usah ngapa-ngapain. Yang penting pasang nama, pasang badan di situ, setiap hari ngantor itu beres, tapi enggak ngapa-ngapain. Tapi itu bukan sebuah ketaatan. Nah, jadi godaannya ada di situ. Kalau soal kemurnian itu ya karena masih laki-laki dan normal, ada ketertarikan bagaimana mengolah hal itu juga menjadi sebuah godaan tersendiri, tantangan tersendiri. Lalu juga soal kemiskinan atau kesederhanaan. Nah, bagaimana dengan fasilitas, apalagi kalau umat itu sudah menawari kulo, nah itu sebenarnya bisa. Saya minta ini, saya minta itu, saya butuh ini, saya butuh itu. Umat itu baik. Jadi mereka akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan imamnya. Nah, masalah imamnya, saya ini bisa tahu diri enggak? Nah, kalau saya enggak tahu diri bisa jatuh kepada ya sudah, saya minta, saya berusaha untuk memperoleh apa yang menyenangkan bagi saya, sehingga tidak lagi ada kesederhanaan di situ. Gitu. Jadi tantangannya selalu berkutat pada janji yang diucapkan itu. Perjumpaan dengan umat yang waktu itu saya alami, ini di dua tempat, tetapi pengalamannya atau apa yang saya rasakan itu hampir sama. Yakni di paroki yang pertama saya bertugas itu di sebuah stasi. Kira-kira waktu itu kalau tidak salah misanya itu pukul 11 atau pukul 12 siang. Karena jauh. Jadi kami rombongan dari paroki itu ngajak orang karena di sana itu adalah kebun kopi. Jadi kebun kopi, lalu yang misa di situ dulunya itu adalah untuk para karyawan di kebun kopi itu. Tetapi karyawan itu kan selalu pindah. Tetapi di desa, di dekat kebun kopi, ya desa terdekat itu bukan berarti dekat loh ya. Desa terdekat itu juga ada umat yang menetap di situ dan juga Katolik. Nah, memang jalan waktu itu untuk menuju stasi itu sulit. Batunya itu besar-besar, mungkin ada kepala orang gini. Dam ya berarti? Bukan dam, itu apa ya? Jalanan nggak jadi gitu berarti? Mungkin mungkin gitu. Dulu kayak jalan air, nah, bekas sungai bisa dibayangkan gitu. Mobil pun sulit untuk jalan. Nah, ketika berangkat itu, ya karena jalannya seperti itu, melalui yang nggak enak itu, padahal sudah naik mobil, itu ya mengeluh toh. Iki dalan kayak ngene, iki loro kabeh, sakit semua di badan. Lalu akhirnya ketika misa itu umat yang dari desa sebelah itu ternyata ada dua. Ini bukan suami istri, tetapi ada seorang ibu dan seorang bapak yang lumayan sudah tua.
mungkin kira-kira usianya antara 60 sampai 65. Ketika saya bertanya, "Pak, tadi kesini naik apa?" Tapi dengan bahasa Jawa. "Ndek wau nitih nopo?" "Melampah jalan kaki Romo." "Berangkat jam berapa?" "Berangkat jam 8 dari rumah." Padahal misa jam Sekitaran, kalau tidak salah jam 12. Jadi membutuhkan perjalanan itu sekitar 3 jam untuk berangkat saja. Jadi dia jalan kaki. Lalu karena kenapa saya tanya seperti itu, ketika saya datang orangnya itu sudah datang dan duduk. Jadi misalnya itu di rumah dinas salah satu karyawan yang mungkin punya jabatan di situ, dia punya rumah dinas tapi tidak ditempati, lalu digunakan untuk misa. Orang itu datang lalu duduknya di luar, tidak mau masuk dulu. Ternyata usut punya usut ya karena masih keringetan. Dia masih keringetan, mungkin mengeringkan keringat dulu baru masuk. Lalu setelah misa itu juga duduk lagi di depan rumah itu, mungkin sambil ngisis, leren-leren dulu, karena misa harian itu kan paling banter itu kan 1 jam tuh. Jadi perjalanan 3 jam, misalnya 1 jam, belum lagi balik lagi nanti 3 jam. Nah, mungkin karena misalnya ini butuh waktu istirahat yang lebih, lalu dia duduk-duduk di depan itu, lalu kami ngobrol itu, jalan kaki. Yang demikian saja, pengalaman yang berkesan itu dari peristiwa itu menampar saya terkait dengan saya ini sudah diberi fasilitasnya tinggal duduk wis disopiri, garek lungguh ya wis masih mengeluh. Bisa dibayangkan dengan bapak ini. Bapak dan Ibu itu. Lalu juga jarak, capek, lalu mungkin juga panas terik matahari itu tidak menjadi halangan bagi bapak ini untuk datang ke Ekaristi. Kalau ditanya entuknya apa? Itu entuk, kalau ditanya dapatnya apa? Ya saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Coba bayangkan kalau yang sekarang ini ketika saya melihat orang-orang yang sudah punya fasilitas, saya punya fasilitas. Ketika diminta untuk pelayanan, katakanlah misalkan waktu panas-panas padahal sudah ada mobil, tinggal masuk, tinggal nyetir, di dalam juga bisa nyalakan AC, kadang itu masih gruntel. Nyapo ya ini barang kok gak nanti-nanti begitu. Waya wong leren begitu. Lalu juga yang kedua, pengalaman yang kedua itu di paroki yang kedua. Ada sebuah stasi di mana di situ umatnya ada, kalau ndak salah 5 orang itu sudah lansia semuanya. Jadi mereka itu tidak bisa nyanyi, tidak bisa baca. Jadi kalau saya ndak bawa orang, maka ya mulai dari awal sampai akhir itu ya sing nandangi, yang melakukan ya romonya semuanya. Makanya untuk mensiasati itu selalu bawa teman, ngajak orang dari stasi terdekat atau ngajak orang dari paroki. Gunanya adalah ya kadang untuk mimpin lagu, untuk bacaan seperti itu. Pernah nyanyi kemuliaan. Nah, kemuliaan itu ya karena yang dibawa itu bukan penyanyi, bukan pemandu lagu, bukan yang bisa nyanyi. Di tengah-tengah itu enggak tahu nadanya, akhirnya berhenti dan tertawa semuanya. Nah, kalau tidak liturgis ya sangat tidak liturgis sekali. Akhirnya separuh nyanyi, separuh dibaca. Ya karena enggak tahu ini terus bagaimana nadanya, daripada nanti sewalah pating pletot kabeh, fales semuanya, lalu di situ malah ketawa-ketawa ndak selesai-selesai, akhirnya dibacakan. Nah, lalu juga dari situ itu yang menjadi mengapa berkesan, karena Gusti Yesus sih kok ngene iki lho. Jadi maksudnya Gusti Yesus, Tuhan Yesus seperti ini itu adalah karena bayangan kita kalau misa harusnya megah gitu ya, nyanyinya bagus,
umatnya menjawab dengan lantang, nah, kadang-kadang Yesus itu juga dijumpai dalam keheningan seperti itu. Karena kadang ketika misa umatnya itu sedikit, alah umatnya sakmene tok, lalu misalnya setengah hati. Tetapi bagaimana mereka ini yang sudah datang ini begitu merindukan Tuhan Yesus, lalu dari sisi imamnya, dari sisi saya, masa saya harus melayani dengan setengah hati karena alasan-alasan itu tadi. Yang kalau mungkin diajari pun mereka juga tidak akan bisa, karena ngajari orang baca, orang tua baca itu ya akan setengah mati, apalagi nyanyi. Mungkin mereka tidak bisa membaca not, bisanya menirukan. Tapi apa yang ditirukan kalau baca saja tidak bisa. Nah, berarti kan hafal. Untuk hafal berarti kan juga harus melatih mengulang-ulang sekian kali. Apalagi orang yang sudah lansia, mungkin ada yang daya ingatnya masih bagus, cepat mengingat, tetapi kan ada juga yang sudah diajari berkali-kali. Misalkan hal yang gampang, saya bayangkan ngajari orang tua saya HP saja yang sudah setiap hari pegang, itu masih salah-salah. Apalagi ngajari mereka yang tidak setiap hari itu untuk bernyanyi. Nah, sekarang mungkin bisa separuh, mungkin separuhnya minggu depan, tapi minggu depan ternyata sudah lupa. Sudah lupa lagi. Tetapi ini Tuhan Yesus juga yang harus kita layani. Maka di situ juga menyadarkan bahwa dalam pelayanan itu bukan tergantung dari siapa yang saya layani, entah itu orangnya banyak atau sedikit, entah itu orangnya kaya atau tidak, entah itu orangnya ini berjasa bagi gereja atau tidak. Mereka semua adalah Tuhan Yesus yang dipercayakan penggembalaannya kepada kami para imam, terutama waktu di tempat itu kepada saya. Maka bagaimana saya juga harus meneladan Tuhan Yesus yang datang ke dunia di dalam keheningan, di dalam entah gua atau kandang, tidak ada kemeriahannya sama sekali. Justru malah di situ biasanya tempat yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Maka di situ pula juga kita diajak untuk menemukan Yesus tidak di dalam gemerlap suasana yang meriah, tidak di dalam suasana yang kurnya bagus, lektornya itu membacakan dengan indah. Nah, lalu tidak dengan suasana gereja yang penuh dengan umat, tidak dengan mereka yang ini orang-orang yang berjasa bagi gereja, tetapi dalam diri orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, mungkin orang yang tidak berkontribusi sama sekali kepada gereja, orang yang kecil, orang yang lemah. Tapi ini Tuhan Yesus gitu loh. Jadi pengalaman yang berkesan bagi saya adalah pengalaman saya merasa ditampar oleh pengalaman disadarkan bahwa saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam wujud yang lain begitu. Awalnya itu biasa, karena saya sudah diberitahu kalau pindah ke Tuban itu bulan Oktober. Padahal pindahnya masih bulan Juni tahun depannya. Hampir 1 tahun, Romo. Ya, kurang lebih itu. Lebih, ya. 10 bulanan. Jadi masih lama ya, santai-santai. Jadi saya sudah diberitahu bulan Oktober, bulan November, bulan Desember, lalu bulan Februari, itu saya diberitahu terus. Iya, saya siap gitu. Tetapi ketika, kalau tidak salah bulan Februari, ada pembekalan pastor kepala paroki baru. Lalu di situ dalam pembekalan itu disodorkan data-data. Saya tidak tahu meskipun itu datanya tahun berapa, karena saya yakin datanya itu tidak valid karena pelajarnya itu hanya tertulis 1. Di data yang saya dapat waktu itu tidak valid, tetapi di situ juga ada kecemasan. Saya belum
pernah. Jadi ini pengalaman baru bagi saya. Ini tugas pertama saya menjadi kepala paroki. Makanya ketika saya datang ke sini, yang saya katakan ketika perkenalan, ketika sertijab, itu saya mengakui bahwa ini saya baru pertama kali. Maka di sini yang saya tawarkan adalah mari kita belajar bersama. Jadi ya tetap ada kecemasan, kekhawatiran, itu selalu juga ada. Makanya ketika hal baru itu kan selalu mungkin ada yang membawa kegembiraan, ada yang mungkin membawa kecemasan. Kompleks seperti itu. Kalau kegembiraan itu kan tidak perlu diantisipasi karena sudah diinginkan oleh setiap manusia. Tetapi kalau pengalaman yang mengkhawatirkan, mencemaskan, maka disitulah peran ini tadi, moto tahbisan itu juga akhirnya diingat kembali. Lalu diingatkan oleh Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Itu. Jadi Tuban itu umatnya punya banyak potensi di berbagai macam sisi kehidupan. Jadi itu perlu untuk lebih dikembangkan lagi. Karena sebuah potensi itu bisa mengarah, kalau tidak digembalakan, itu bisa mengarah ke negatif. Sedangkan potensi itu juga bisa mengarah ke positif. Jadi mari kita kembangkan potensi-potensi yang sudah ada ini ke arah yang positif untuk membangun umat. Untuk membangun umat. Ya. Jadi itu maksudnya membangun umat itu adalah kita kan diajak untuk bersekutu, saling melayani, saling menyemangati antara yang satu dengan yang lain. Kita diajak untuk bertumbuh bersama di dalam iman dan kebaikan. Maka potensi kebaikan, potensi yang sudah ada dan sangat berpotensi ini mari kita gembalakan begitu. Yang sebelumnya belum digunakan mungkin, jadi misalkan sebenarnya bisa untuk jadi asisten imam, bisa untuk jadi ketua lingkungan, bisa untuk jadi pengurus, artinya bisa untuk melayani orang lain. Nah, mari kita kembangkan potensi itu, gitu loh. Jangan hanya dipendam untuk diri sendiri, tetapi juga dibagikan. Dukanya itu ketika tidak dimengerti apa yang kita lakukan. Jadi ketika tidak dimengerti itu lalu akan muncul omongan-omongan yang campur aduk, omongan-omongan yang liar begitu ya. Jadi ketika tidak mengerti, tidak bertanya, tetapi lalu menyimpulkan sendiri, dan tidak dimengerti itu menjadi itu sendiri ya, maksudnya tidak dimengerti itu sendiri menjadi sebuah nelongso gitu ya. Pengennya gini, membangun sesuatu yang baik. Pengennya ini untuk gereja keseluruhan. Yang dipikirkan bukan hanya seksi A, seksi B, seksi C, lingkungan 1, 2, 3 atau umat ini, umat itu, tetapi yang dipikirkan itu kan adalah gereja seluruhnya. Tetapi terkadang itu yang tidak dimengerti karena gini, orang lalu itu tidak sesuai dengan harapan saya, itu tidak sesuai dengan kebutuhan saya, itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Lah kalau untuk menuruti keinginan satu persatu tentu tidak akan bisa. Tetapi yang di sini yang dilihat adalah gereja secara gambaran besar ini, dan itu yang ini menjadi tidak dimengerti itu. Tapi ketika itu muncul, yang saya pikirkan adalah bukankah Yesus itu datang ke dunia itu juga dengan pemikiran yang besar, menyelamatkan umat manusia, dan dia tidak dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ. Apa efeknya dari yang Yesus ini tidak dimengerti?
Yesus sampai pada dijatuhi hukuman mati. Yesus didera, Yesus menderita, Yesus disiksa, Yesus disuruh manggo salib, dan akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Itu karena orang masih sibuk dengan pemikirannya masing-masing dan tidak mau mengerti apa gambaran besar, tujuan besar yang dibawa oleh Yesus. Nah, kalau Yesus saja seperti itu, apalagi saya yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa ini, sehingga berarti wajar saja ketika tidak dimengerti. Karena efeknya ketika tidak dimengerti ya akan muncul itu yang akan semakin menambah omongan-omongan yang ada di luar gitu. Itu menjadi sebuah duka tersendiri gitu. Ya, bagi seluruh umat di Paroki Santo Petrus Tuban, baik di paroki maupun di stasi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, dukungan, semangat, dan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di ulang tahun imamat saya yang ke-11 ini. Mari kita saling mendoakan agar kita senantiasa dikuatkan dalam iman dan juga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam setiap karya dan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.